Baik ya, saya akan tambahkan ya untuk materi tentang performance analysis atau analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini ya, ini umumnya menggunakan rasio keuangan. Ya, rasio keuangan ini umumnya adalah perhitungan sekumpulan rasio keuangan ya yang akan mengawali dari analisis laporan keuangan. Ya, jadi dari berbagai macam rasio keuangan ya, kemudian dilakukan analisis terhadap laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini dirancang untuk mengungkapkan kekuatan atau kelemahan secara relatif ya. Karena bagaimanapun juga ukuran rasio ini tidak ada yang pasti ya. Nah, jadi disebutnya di sini sebagai relatif ya, kekuatan atau kelemahan relatif karena bisa jadi kondisi yang satu dengan angka yang hampir sama misalnya, tetapi dia menjadi kekuatan, tetapi di sisi yang lain atau di perusahaan yang lain dia menjadi kelemahan. Nah, ini relatif terhadap satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain ya pada industri yang sama. Ya, jadi perlu adanya perbandingan ya dengan industri sejenis paling tidak ya, dengan industri yang sejenis ya, misalnya sesama industri perbankan itu biasanya labanya berapa persen ya, sesama industri kimia misalnya itu, nah itu biasanya umumnya margin kotornya berapa persen. Nah ini ya ukuran relatif terhadap industri yang sejenis ya. Kemudian rasio keuangan juga menunjukkan posisi keuangan yang membaik atau memburuk selama ya periode tertentu. Jadi misalnya labanya dari tahun 2021 ya, laba 10%, 2022 laba 8%. Ya, jadi ada penurunan misalnya ya. Nah, ini adalah menunjukkan posisi keuangannya ini membaik atau memburuk ya, di dalam periode ya, dari berbagai macam periode. Nah, mengapa kita menggunakan rasio? Ya, kenapa kita menggunakan rasio ya? Rasio itu persentase ya, rasio. Jadi 1%, 10% ya. Nah, kenapa kita menggunakan rasio ya? Bukan misalnya, oh labanya perusahaan saya ini labanya 100 juta, perusahaan saya labanya 500 juta ya. Jadi kenapa kita menggunakan rasio dibandingkan menggunakan angka absolut ya. Tadi yang saya sebutkan laba 100 juta, laba 500 juta, nah itu adalah angka absolut. Ada yang bisa bantu jawab kenapa kita menggunakan rasio? Ya, dalam laporan keuangan ini juga analisis rasio ya. Jadi yang ditampilkan ini adalah angka. Ya, angka-angka yang bentuknya adalah rasio. Ya, rasio itu perbandingan ya berarti ya. Ada yang bisa bantu kenapa kita menggunakan rasio? Ya, tadi misalnya di contoh DuPont, ROE 1 kali perusahaan satu kali, perusahaan yang kedua 2 kali. Ya, kenapa nggak disebutkan angkanya aja? Yang satu 100, yang satu 250 gitu. Ada yang bisa bantu jawab pendapatnya? Saya Ustadz, boleh izin menjawab? Ya, silakan. Siapa nih?
Saya Muhammad Nur Bintang dari MBS 2021B. Izin menjawab mengapa kita menggunakan rasio dibandingkan angka absolut gitu. Mungkin pendapat saya yang saya dapat itu bahwa kalau kita menggunakan rasio ini tingkat skala tertinggi dalam menyatakan suatu kuantitas yang absolut angkanya untuk semua keperluan analisis, entah itu penelitian dan sebagainya, menggunakan semua prosedur statistik itu, Ustaz. Pendapat saya. Yang lain ada mungkin mau menambahkan atau ya apa? Bintang, silakan. Sebenarnya pendapat saya lumayan sama kayak Bintang, Ustadz. Menurut saya rasio itu, kenapa menggunakan rasio? Karena rasio itu adalah salah satu alat ukur yang paling cepat, yang paling mudah dipahami juga Ustadz dalam sebuah analisis perusahaan. Seperti itu, Ustadz. Tepatnya di mana tepatnya? Gimana, Ustadz? Kan alat ukur yang paling tepat, yang tepat. Maksudnya tepat itu tepat apanya? Bukan tepat, Ustadz, lebih cepat. Oh, cepat. Paling cepat. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Kita lihat aja ya. Ya, jadi yang pertama, ya rasio itu menstandarisasi angka dan memfasilitasi perbandingan. Itu ya. Jadi rasio ya angka-angka rasio ini ya menstandarisasi angka dan perbandingan. Ya, jadi misalnya saya punya modal saya mendirikan perusahaan dengan modal 100 juta. Dengan modal 100 juta, setelah 1 tahun, saya mendapatkan keuntungan dari bisnis itu adalah 15%. Gitu ya. 15%, atau mendapatkan untung 15 juta ya setelah 1 tahun. Yaitu sama dengan 15%. Kemudian teman saya juga mendirikan perusahaan yang sama, perusahaan dengan modal 300 juta. Ya, modalnya 300 juta. Ya, labanya selama 1 tahun 20 juta. Gitu ya, labanya selama 1 tahun 20 juta. Tinggi mana labanya? Perusahaan yang pertama atau perusahaan yang kedua? Labanya lebih tinggi yang mana? Yang pertama labanya 15 juta, yang kedua, perusahaan yang kedua labanya 20 juta. Lebih besar yang mana kira-kira labanya? Yang pertama, Ustaz. Pertama, Ustaz. Lebih besar yang pertama. Pertama 15 juta loh, yang kedua 20 juta. Yang 20 juta. Beda. Ini lebih besar ya, saya nanya angka absolut ya. Lebih besar yang mana? 20. Yang 20, Ustaz. Ya, lebih besar yang 20 juta gitu. Tapi kalau kira-kira gitu ya, ini kan kita tanya, oh ini labanya 15 juta, ini labanya 20 juta. Gitu ya. Kira-kira Anda ditawari nih. Ini perusahaan ini dapat laba 15 juta. Perusahaan yang kedua Anda dapat laba 20 juta. Anda ditawarin mau beli enggak perusahaannya. Gitu ya, misalnya ya. Nah, tapi perusahaan yang pertama ya dengan mendapatkan 15 juta itu cukup mengeluarkan dana modal hanya 100 juta. Sedangkan perusahaan yang kedua itu harus mengeluarkan modal 300 juta. Ya. Nah, berarti kalau kita hitung ROE gitu ya, return on equity ya, tingkat pengembaliannya. Nah, itu makanya fungsinya dari rasio ya. Oh, ini tingkat pengembaliannya 15 dibagi 100. 15%. Ya, sedangkan perusahaan yang kedua 20 dibagi 300. Gitu ya. Berapa tuh tingkat pengembaliannya? Ya, tidak sampai 1 ya. Ya, tidak sampai 10% ya.
Nah, jadi ini eh, rasio ini memberikan gambaran gitu ya, memberikan gambaran ya bagaimana sebuah perbandingan ini bisa kita lakukan ya. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana perbedaannya dan bagaimana nanti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari investor. Ya, karena kan ini ujungnya ini kan nanti rasio-rasio ini adalah pengambilan keputusan. Ya, Anda mau memilih yang mana gitu ya. Cukup nurunin modal dapat modal 100 juta dapat laba 15 juta dalam jangka waktu 1 tahun ya, atau Anda pengen laba 20 juta tapi nurunin modalnya 300 juta gitu. Ya, artinya setahun cuma dapat berapa tuh 7% ya, 6-7% tingkat pengembalian atau laba gitu ya. Nah, ini jadi kenapa kita menggunakan rasio supaya faktor-faktor standarisasi angka ya dan perbandingan itu bisa dilakukan. Ya, kalau pakai angka absolut kita nggak bisa ya karena langsung 15 sama 20 besar mana ya besaran 20. Gitu. Tapi kalau kita bicara persentase dibandingkan relatif dengan angka-angka yang lain, dengan total penjualan, dengan total modal yang dikeluarkan, ya biasanya banyak pertanyaan investor itu, ini perusahaan ROI-nya kapan? ROI-nya berapa? Return on investment-nya berapa? Tingkat pengembalian investasinya. Ya, jadi intinya saya sudah investasi sekian itu saya dapat berapa gitu. Ya, perbandingannya apa? Biasanya perbandingannya menggunakan suku bunga ya, suku bunga pasar ya biasanya ya menggunakan misalnya kalau kita taruh uang di bank ya itu di obligasi misalnya atau di deposito misalnya itu pengembaliannya setahun hanya 3,5% misalnya atau 4%. Ya, nah kalau saya berbisnis, saya menginvestasikan dana 100 juta ini tingkat pengembaliannya bisa 15%, ya udah pasti lebih tinggi. Tapi kalau ada di bawah eh, tingkat pengembalian pasar, nah, itu misalnya ukurannya salah satunya deposito yang paling aman, ya, yang paling murah, misalnya Anda sudah berusaha menginvestasikan 100 juta, tapi tingkat pengembaliannya cuma 2% setahun, ya mendingan ditaruh di deposito aja. Ya bisa dapat 3-4%. Ya misalnya seperti itu ya. Nah ini jadi eh, penggunaan rasio ini menstandarisasi ya dan perbandingan secara relatif. Nah kemudian rasio ini juga bisa meng-highlight ya, menunjukkan, memperlihatkan ya, memperlihatkan adanya kelemahan ataupun kekuatan. Ya misalnya labanya selama 3 tahun terakhir ya 10%, 12%, terus 8%. Nah, gitu ya. Nah, itu kan ada fluktuasi ya laba yang cukup eh, yang ya naik kemudian turunnya drastis. Nah, ini adalah bagaimana nih analisis ya interpretasi kita terhadap hal tersebut. Apakah membuat kepastian bagi investor. Ya, ini sih fluktuatif banget nih, jangan-jangan pas tahun depan turun lagi pas saya beli sahamnya gitu ya, misalnya. Ya, nah ini jadi rasio ini bisa menunjukkan itu ya atau kekuatan. Oh, ini labanya naik terus gitu ya. Naik terus, asetnya naik terus, nilai sahamnya di pasar naik terus gitu ya. Nah, ini menunjukkan kekuatan dari eh, perusahaan yang sedang kita analisa. Nah, itu ya. Jadi itu kenapa kita menggunakan atau banyak para analis ya itu menggunakan rasio ya dibandingkan nilai absolut. Nah, bahkan angka-angka yang ada di sekitar kita gitu ya, yang sering kita lihat misalnya di bursa efek itu ada IHSG. Itu juga angka rasio sebenarnya. Ada tingkat bunga, tingkat pengembalian, ya, tingkat inflasi, gitu ya. Itu adalah angka-angka yang sifatnya adalah rasio.
Oke ya. Nah, kemudian yang paling penting juga di dalam topik analisis rasio ini adalah dari sisi mana kita melakukan analisis, ya. Dari sisi mana kita melakukan analisis, ya, dan analisis ini angka ya, ketemunya angka. Ya, jadi di manajemen keuangan ini angka gitu ya, bukan kualitatif ya. Tadi kalau kalian tadi di presentasi yang pertama itu disebutkan ada faktor kualitatif ya. Kalau faktor kualitatif itu muncul setelah kita kuat dulu di kuantitatifnya, di angka-angkanya. Ya, baru kualitatif itu nanti menjadi pelengkap gitu ya, menjadi pelengkap. Ya, tapi basicnya itu harus ada kuantitatifnya dulu. Ini keuangan loh ini ya finance ya. Keuangan ini kita kuantitatif. Ya, hampir setiap topik itu ada hal yang berkaitan dengan angka. Ya, angka, rumus, perhitungan, ya, hampir sama dengan matematika, ya. Nah, karena itu di dalam kategori-kategori rasio ini juga nanti yang kita tunjukkan adalah angka. Ya, kita harus bisa menghitung, ya, bukan hanya secara definisi, ya, secara definisinya rasionya apa gitu. Nah, jadi paling tidak ini ada 5 kategori di dalam rasio ini, yaitu bagaimana kita memandang laporan keuangan itu dari sisi mana. Ya, nah ini adalah pengelompokan dari rasio. Yang pertama, kita melihat rasio dari likuiditas, ya, atau kita kenal dengan liquidity ratio ya, atau rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini tujuannya apa? Nah, yang penting kan kita harus tahu ya tujuannya apa. Tujuannya itu adalah ya kurang lebih pertanyaan ini, apakah kita bisa melakukan pembayaran? Ya, kita sanggup nggak perusahaan ini melakukan pembayaran? Ya, pembayaran-pembayaran yang sudah jatuh tempo. Ya, misalnya ada utang, minggu depan ada utang, harus dibayar. Kita sanggup nggak perusahaan ini bayar? Ya. Nah, itu adalah tujuan dari rasio likuiditas, ya, yaitu adalah kesanggupan perusahaan untuk melakukan pembayaran yang sudah jatuh tempo. Ya, nanti ada jangka pendek ya, khususnya ini membahas liquidity ini adalah karena likuiditas adalah jangka pendek, karena yang harus kita bayar besok. Yang kita harus bayar kalau kita bicara jangka pendek itu berarti pembayaran yang harus kita lakukan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Ya, itu adalah rasio likuiditas. Ya, jadi ini tujuannya ya. Tujuan. Jadi kalau misalnya kita sebagai calon investor, coba lihat ini selama ini dia bisa bayar utang apa enggak? Utang jangka pendek, utang supplier, utang angsuran misalnya, dan utang-utang yang lain, ya, utang-utang jangka pendek. Nah, ini kita menilainya dari rasio likuiditas, ya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas atau aset manajemen. Ya, aset manajemen atau aktivitas ya, atau rentabilitas, ya. Berapa jumlah yang tepat gitu ya, perbandingan antara aset dengan penjualan. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya perusahaan kita mempunyai aset ya misalnya 10 miliar, itu sanggup melakukan penjualan berapa? Ya, ini kan kita lihat punya neraca ya. Nah, udah punya neraca itu kan ada total aset. Ya, ada total aset. Nah, ini ada perusahaan A punya aset katakanlah 10 miliar. Ya, punya aset 10 miliar, dia sanggup melakukan penjualan berapa besar? Ya, berapa banyak dia penjualan? Misalnya dengan aset 10 miliar, dia bisa melakukan penjualan 100 miliar. Ya, dalam jangka waktu periode 1 tahun ya misalnya ya. Ya, asetnya hanya 10 miliar, tapi dia sanggup melakukan penjualan 100 miliar. Ya, bisa nggak? Ya bisa ya kan berputar ya. Kan barang itu kan sekarang jual, ya kan duitnya balik, beli barang lagi kemudian jual lagi gitu ya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, tapi ada perusahaan lain misalnya dia punya aset 50 miliar,
Ya, dia juga bisa melakukan penjualan 100 miliar. Nah, kira-kira mana yang aktivitasnya lebih bagus, ya, gitu. Lebih efisien, lebih efektif. Ya, tentu perusahaan dengan aset 10 miliar, dia bisa melakukan penjualan 100 miliar dibandingkan dia punya aset 50 miliar, tapi hanya sanggup menjual 100 miliar. Ya. Nah, ini adalah kita ketahui nanti dari rasio aktivitas. Ya, jadi nanti perbandingan aset dengan penjualan, nanti asetnya apakah aset aktiva tetap saja misalnya ya. Nah, ini nanti bisa variasinya. Kemudian solvabilitas. Ya, rasio solvabilitas. Tujuannya apa? Ya, solvabilitas ini adalah bagaimana kita menemukan atau mendapatkan kombinasi yang tepat antara utang dan modal. Ya, kombinasi yang tepat antara utang dan modal. Ya, misalnya apakah perusahaan ini 100% modal, ya kita nggak usah berhutang, nggak boleh ngutang, gitu ya. Kita jangan menghutang katanya gitu, nanti berat di akhirat mungkin gitu ya. Nggak boleh mengutang gitu ya. Tapi ini mungkin ada selama kita punya kemampuan untuk perhitungan ya, perhitungan kemampuan untuk melakukan pembayaran dimungkinkan, tapi kita harus menilai berapa jumlah utang yang tepat. Ya, kalau kita punya modal 100 mungkin cukup utangnya berapa nih? Itu nanti juga tergantung karakter dari perusahaan. Ya, kalau perusahaan keuangan misalnya, ya perbankan gitu. Perbankan kan berapa itu utangnya ya? Utang ya, simpanan deposan itu kan utang kan sebenarnya ya. Itu berapa tuh? Berapa modalnya cuma berapa tapi dana nasabahnya sangat banyak gitu ya. Jadi nanti tergantung kepada jenis bisnisnya. Ya. Kalau kita misalnya perusahaan itu ingin menambah pembiayaan misalnya, wah ini ada tawaran ada tawaran eh, ada PO nih gitu ya, PO tapi dalam jumlah besar yang eh, dalam jangka waktu lama. Nah, kita butuh tambahan mesin misalnya. Nah, mesin ini gimana? Mau beli sendiri atau kita meminjam uang dari bank, debt ya. Mau berhutang atau mau pemegang saham suruh setor modal atau kita pinjam ke bank ya, pinjam ke bank nanti ada cost-nya ya, ada cost of eh, apa biayanya ya, entah itu biaya margin, entah itu biaya bunga, entah biaya apa gitu ya, itu ada biayanya. Atau pemegang saham suruh setor modal ya. Nah, ini mana nih pilihannya? Ya, nah ini adalah rasio solvabilitas. Kemudian yang ketiga itu adalah profitability atau profitabilitas. Ya, profitabilitas ini adalah menghitung kinerja, kesanggupan perusahaan itu mencetak laba. Ya, profit ya, nah judulnya juga profitabilitas ya. Jadi kesanggupan perusahaan itu di dalam mencetak laba. Ya, ini adalah rasio profitabilitas. Nanti bagaimana cara menghitung labanya? Yaitu dengan berbagai metode ya. Profit margin, ada return on equity, return on asset gitu ya. Itu kinerja ya. Bagaimana kita menghitung kinerja. Jadi intinya apakah penjualan ini melampaui biayanya, biaya per unitnya. Ya, jadi apakah penjualan kita ini melampaui biaya atau tidak? Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, itu dicerminkan di dalam ya misalnya ya, ada laba bersih, persentase laba bersih, bisa jadi profit margin laba bersih ya, atau profit margin bisa misalnya gross profit ya. Kemudian yang lainnya return on investment, return on equity dan sebagainya. Oke ya, jadi ini yang ketiga adalah bagaimana kalau kita ingin melihat kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Ya. Kemudian yang kelima adalah market value, ya nilai pasar. Ya. Jadi ini apakah investor ini bisa menghitung ya, nah, gitu ya. Jadi keinginan apa ekspektasi ya, harapan ya, apakah harapan investor ini bisa dicerminkan ya di dalam PE. PE itu price earning.
ya saham ya, ini kaitannya ini dengan saham. Ya misalnya kalau saya beli saham dengan harga 10.000 per lembar saham. Nah, kemudian perusahaan itu memberikan dividen berapa? Gitu ya, memberikan dividen dari satu lembar saham. Ya, satu lembar saham itu dia ngasih dividennya berapa? Dia ngasih dividen misalnya Rp1.000 misalnya gitu. Ya, atau Rp500 misalnya per lembar saham. Nah, berarti kemampuan saham yang saya miliki itu ya dari satu lembar itu yang saya beli dengan harga 10.000 itu kemampuan memberikan dividennya adalah 500. Ya. Atau MB ratio ya, MB itu market to book value. Ya, nilai pasar per nilai buku. Ya, misalnya nilai pasar nilai buku dari saham, ya misalnya saham ini nilai bukunya 1 juta gitu, atau kalau di bursa efek ya biasanya kecil-kecil ya. Misalnya nilai bukunya 10.000 atau 1.000 per lembar. Nah, ini saya belinya dengan harga berapa? Atau sekarang dijual di bursa efek dengan harga berapa? Misalnya dijual di bursa efek dengan harga 2.000. Ya berarti market to book value-nya adalah 2.000 per 1.000. Ya berarti 2 kali lipat. Gitu ya. Artinya kalau waktu itu saya membeli dengan harga 1.000, sekarang kalau saya jual itu bisa dengan harga 2.000. Berarti saya mendapatkan capital gain sebesar 100%. Ya 1.000. Nah, itu adalah capital gain. Ya, atau saham itu kalau saya tahan atau saya pegang itu bisa memberikan dividen 500. Gitu ya. Nah, itu berarti saya mendapatkan income 500 per lembar. Oke ya. Nah, ini adalah analisa-analisa atau rasio yang umum ya, digunakan ya oleh para investor. Oke ya, jadi ini nah, kemudian baru nanti setelah ini rasio likuiditas itu diukur dengan apa aja. Nah, ini nanti ada beberapa ukuran ya. Ada rasio lancar gitu ya ini ya. Nah, ini. Jadi ini menunjukkan hubungan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Ya, makanya itu kita perlu memahami laporan keuangan ya, bukan membuat ya. Kalau membuat itu tugasnya akuntan. Tapi bagi investor atau bagi pengusaha ya kita harus bisa membaca laporan keuangan. Ini ada aktiva lancar, ada utang lancar. Ya, aset lancar dan utang lancar. Nah, rasio likuiditas ini bermain di aset lancar dan utang lancar. Ya, tadi tujuannya apa ini tadi ya? Untuk melakukan pembayaran tadi ya, untuk pembayaran. Ya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo jangka pendek khususnya ya. Nah, ini nanti jenis rasionya ada apa? Ada rasio lancar, ya, ada rasio cepat atau ACTES rasio. Nanti juga ada berbagai macam variasi ya, berbagai macam variasi dari cara menghitung ya. Kalau rasio lancar berarti aktiva lancar dibagi utang lancar. Kalau rasio cepat atau ACTES rasio itu rasio lancar ya dikurangi dengan persediaan ya, mungkin lebih lama ya atau piutang misalnya. Gitu. Jadi memang benar-benar yang liquid ya cepat ya karena ACTES rasio berarti kalau persediaan kan butuh waktu menjual, piutang butuh waktu untuk tapi dia kan aset lancar ya, tapi kan butuh waktu untuk menagih. Nah, yang cepat apa? Yang cepat yang sifatnya cash. Ya, bank, deposito itu kan bisa langsung saldo di bank dan sebagainya itu bisa langsung dicairkan. Nah, kemudian rasio ini aset manajemen ya, aktivitas ya. Nah, ini perbandingan antara apa nih? Perbandingan antara aset dengan penjualan. Ya, aset. Nah, aset ini apa saja? Ya, aset di sini bisa persediaan saja. Ya, manajemen aset ini mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya. Ya, perputaran persediaan. Ya. Outstanding ya,
perputaran persediaan ini ya, perputaran tuh gini, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, kita beli persediaan berapa kali, gitu ya, kita beli persediaan berapa kali. Jadi kalau misalnya, sebulan sekali kita beli persediaan, ya artinya sebulan habis, kita beli lagi, sebulan habis, kita beli lagi. Ya berarti, perputaran rasionya adalah 12 kali, ya. Bandingkan dengan, kan sekali beli persediaan misalnya adalah nilainya 100 juta. Ya, 100 juta sekali beli persediaan, 100 juta kemudian habis sebulan sekali. Ya berarti, perputarannya adalah 12 kali. Oke ya. Nah, bandingkan dengan perputaran persediaan ini 24 kali. Sebulan habisnya 2 kali. Setiap beli 100 juta juga. Gitu ya. Uangnya sama 100 juta, cuman 100 juta saya beli sekarang, 2 minggu habis, saya beli lagi. 2 minggu kemudian habis. Ya. Tidak ada tambahan modal. Ya. Tapi 100 juta dibandingkan dengan perusahaan yang satu lagi 12 kali, 1 bulan beli 100 juta, habis 1 bulan. Gitu ya. Nah, sehingga mana yang lebih bagus perputarannya? 12 kali atau 24 kali? Kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Dalam perputaran persediaan yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi, mana perusahaan yang lebih bagus perputarannya 12 kali atau perputarannya 24 kali? 24, Pak. 24, Pak. Berapa? 20? 24. Kenapa 24 kali? Ya berarti kita melakukan penjualan 24 kali dengan modal yang sama, gitu ya. Kan sama aja seperti gini, misalnya saya kasih nih kalian uang 1 juta, A saya kasih 1 juta, B saya kasih 1 juta, ya kan. Si A dalam jangka waktu 2 minggu habis, sehingga dia bisa beli lagi, persediaannya sebesar 1 juta, sehingga dia bisa menjual nilainya 2 juta dalam bulan itu. Tetapi si B habisnya 1 bulan, berarti sebulan dia pendapatannya cuma 1 juta. Ya, nah inilah yang dinilai di dalam, aset manajemen, itu persediaan. Nanti ada, day sales outstanding, DSO ya, hari penjualan, berapa hari. Jadi artinya dari mulai kita beli sekarang barangnya, ini terjualnya berapa lama, ya bersama dengan perusahaan persediaan, tapi ini dilihat dari sisi penjualannya, berapa kali dia menjual, ya. Kemudian ada perputaran aktiva tetap, ada perputaran total aktiva. Ya nanti, yang paling populer ya di dalam aset manajemen ini adalah, perputaran itu ya, persediaan dan piutang, ya sebenarnya. Piutang itu bisa berapa lama ditagih nanti, gitu kan. Ya, berapa lama ditagih. Ya misalnya kita punya piutang, sebulan bisa masuk tuh duitnya. Gitu ya. Ada juga piutang yang baru 2 bulan, baru duitnya masuk. Itu perputaran piutang. Oke, kemudian manajemen utang. Ya, apa tadi ini rentabilitas ya. Debt management, solvabilitas maaf ya. Solvabilitas atau debt management. Nah, ini yang bisa dilihat di sini, mengungkapkan besarnya perusahaan dibiayai dengan utang dan kemungkinan tidak dapat dipenuhinya utang perusahaan. Ya, ada rasio utang terhadap aset, utang terhadap modal. Ya, berapa besarnya aset terhadap utang, berapa besarnya aset terhadap modal. Kemudian kelipatan pembayaran bunga dan seterusnya ya. Karena ini menjadi beban ya. Berapa beban yang harus ditanggung ya oleh perusahaan. Kemudian profitabilitas ya, ini margin ya, laba dari penjualan. Ya, margin laba dari penjualan. Kemudian rasio BEP, break-even point. Ya, pengembalian atas total aktiva ya, return on asset. Atau pengembalian atas ekuitas saham atau return on equity. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat pengembalian dari sisi ini asetnya atau dari saham ya, ini tergantung kebutuhan. Kemudian rasio nilai pasar ya, menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Ya tadi ya sudah saya sampaikan.
Ya, rasio harga laba atau price earning ratio. Ya, kemudian nilai pasar dibagi dengan nilai market to book value. Ya, nah jadi menunjukkan apa yang dipikirkan oleh investor ya atas kinerja masa lalu dan prospek di masa yang akan datang. Ya, kemarin gimana nih? Terus kira-kira ke depannya seperti apa? Ya, makanya ketika rasio laba ini, price earning ratio ini turun naik gitu ya. Nah, berarti bagi investor, wah ini nggak pasti nih, jangan-jangan pas saya baru beli tahun depannya pas turun, gitu ya. Nah ini sehingga kadang-kadang perusahaan itu berusaha agar labanya itu smooth ya, rata gitu ya. Jadi investor mudah melakukan perkiraan ya, atau perhitungan. Ini ya dari contoh yang lalu ya, balance sheet ya, misalnya berapa current ratio? Ya, current ratio atau rasio lancar ini adalah current asset dibagi current liability. Ya, ini langsung ya ke contohnya. Nah, ini ya, current total CA, current asset. Jadi tahun 2020 2.680 sekian. Dibagi dengan current liabilities 1.144. Ya. 2.680 dibagi 1 berarti 2,3 kali. Ya, berarti kalau current asetnya lebih besar ya, lebih dari 1 kali, ya berarti punya kemampuan untuk membayar utang. Itu kesimpulannya ya. Apa yang kita bisa simpulkan dari angka ini adalah berarti perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membayar utang itu 2 kali dari utangnya. Ya, berarti dia 2 kali dari utangnya. Ya relatif aman lah gitu ya kalau bisa angkanya 2 kali. Misalnya 2020 2 kali, 2019 1,2 kali, 2018 2,3. Ya, oke lah, bagus nih, berarti tahun 2020 ada peningkatan current ratio. Tapi rata-rata industri di perusahaan yang sama atau di industri yang sama itu 2,7 kali. Gitu. Jadi mereka punya cadangan current ratio itu 2,7 kali, sementara kita hanya 2,3. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat kemampuan individual, oke lah bisa 2 kali lipat lebih. Tetapi kalau dilihat dari kesamaan di industri yang sama, berarti posisi likuiditas kita adalah lemah. Ya, ini contohnya gitu ya. Ya, jadi ekspektasinya to improve but still below the industry average ya, masih tetap di bawah rata-rata industri. Ya. Kemudian inventory turnover. Nah, inventory turnover ini cara menghitungnya gimana? Penjualan dibagi inventory. Ya, penjualannya 7, inventorinya 1,7. Ini mungkin inventory rata-rata ya. Kita lihat. Penjualan berapa? 7 dibagi inventory 1,7. Ya. Berarti nilainya adalah 4,1 kali. Ya, penjualannya ini artinya ada perputarannya itu 4 kali dari persediaannya. Oh ya, 2018 4,8, 4,7, 2020 4,1. Tapi industri rata-rata industri adalah 6,1. Ya, berarti masih di bawah rata-rata industri. Ya, ini analisanya. Ya, inventory turnover di bawah rata-rata industri. Oke ya. Kemudian ada sales ya. Nah, itu adalah piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Gitu ya, day sales outstanding-nya berarti ada 45 kali. Ya, kemudian kita bandingkan dengan industri 32, ini 45, berarti rata-rata piutangnya ya. Artinya piutangnya ini gagal ditagih gitu ya. 45 hari itu dia baru balik gitu ya maksudnya ya. Day sales outstanding itu kita menjual dengan piutang ya, tidak tunai piutang, tapi
dia baru bayar 45 hari kemudian. Ya, ini bukan kali ya, maaf, hari ya misalnya ya. Karena ini dibagi sales per day ya. Nah, tapi artinya ini poor ya, sangat buruk ya kebijakan kreditnya ya. Kebijakan kreditnya sangat buruk karena rata-rata industri yang sama itu 30 hari dia sudah bisa menagih piutang. Ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan analisa. Ya, yang penting itu nanti adalah interpretasi ini. Ya, apa yang kita dapatkan dengan angka ini ya. Kalau ini kan tinggal rumus ya. Ini tinggal rumus. Ya. Fixed asset turnover, penjualan dibagi dengan net fixed asset. Tadi artinya fixed asset setelah dikurangi dengan penyusutan. Ya. Total asset turnover, ya, penjualan dibagi dengan total aset ini berapa kali. Ya, kemudian bandingkan dengan industri. Ya. Kemudian debt ratio, ya, total utang dibagi dengan total aset. Ya, EBIT dibagi EBIT dibagi interest expense. Ya, total debt per interest expense ya. Nah, ini pakai angka yang mana nih? Pakai EBITDA atau pakai EBIT gitu ya. Ini nanti tergantung kebutuhannya ya. Ya, ini apakah EBITDA ini mengcoverage? Ya, nah ini kan ya EBITDA coverage. Jadi kita tanpa adanya sebelum membayar interest, sebelum membayar pajak, depresiasi dan penyusutan, ya apakah dia bisa mengcover ini ya hasilnya berapa gitu ya? Apakah dia bisa melakukan coverage terhadap biaya-biaya kemudian yang akan. Ya, kemudian rasio utang ya, debt management ratio bandingkan dengan industri average, ini ya kita lihat. Ya, EBITDA-nya masih di bawah ya, masih di bawah, yang lainnya sih sudah lumayan. Kemudian rasio profitabilitas, ya profit margin, net income dibagi penjualan. Ya, net income berarti yang paling bawah ya. Penjualan, nah ini net income dibagi dengan penjualan ya langsung ya dari paling bawah ke paling atas. Ini berapa persen? 2019, 2020 dan seterusnya. Ya, profit margin, break even point ya, earning before interest tax dibagi dengan total aset. Ya, ini berapa persen? Ya, kemudian dibandingkan dengan rata-rata industri. Ya, profit margin sangat buruk di tahun 2020. Ya. But project ya, diproyeksikan akan melampaui industri average pada tahun 2021. Ya, dari mana tahunnya? Ya, mungkin ini ya, ada peningkatan nih, gitu ya. Soalnya ada peningkatan. Ya, break even point tanpa memperhatikan dampak dari pajak dan financial leverage ya, ini biaya utang. Nah, ini yang bisa digunakan untuk perbandingan. Ya. Ya, jadi ini perlu perbaikan, nah, gitu ya. Jadi nanti gunanya bagi si manajer keuangan ini adalah ya mana yang harus diperbaiki. Ya, misalnya ini tadi, nah ini ya, ternyata ininya tinggi ya, tingkat day sales outstanding-nya tinggi, maka perusahaan ini mempunyai kebijakan kredit yang buruk. Nah, ini sehingga ini yang harus diperbaiki. Misalnya, oh kita jangan jual, jangan nawarkan dengan pembayaran piutang, pembayaran dari penjualannya 45 hari atau 60 hari, gitu ya, harus 30 hari misalnya.
Ya, kemudian oke ya, return apa udah ya, return on aset, hitungannya net income dibagi total aset, return on equity, net income dibagi total modal, ya common equity, ya dibagi dengan common. Oke ya, kemudian bagaimana analisanya ROA is lower by debt interest, ya, debt interest lower net income, ya. Jadi return on asset akan turun gitu ya, akan turun oleh bunga gitu ya, bunga, sehingga akan menurunkan net income, gitu ya. Nah ini nanti, makanya nanti kaitannya ini adalah dengan artinya rasio-rasio ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Tadi ketika saya memberikan contoh kebijakan kredit ya, itu kita majukan dari 45 hari menjadi 30 hari. Nah ini bisa jadi akan berpengaruh terhadap harga jual, ya kan? Ya kalau piutangnya 30 hari kata pembelinya, boleh dong tapi harganya diturunin. Nah, kalau harganya turun ini kan nanti akan berpengaruh kepada net income. Ya, oke nggak apa-apa harganya turunin, tapi Anda bayar 30 hari ya. Gitu, saya kasih diskon lah gitu ya. Tapi bayar 30 hari. Nah, ini tentu akan nanti berpengaruh kepada rasio net income-nya, rasio profitabilitas. Nah, ini tinggal mana yang akan yang akan dipilih. Bersedia nggak kita menurunkan laba tapi kepastian duitnya masuk itu lebih tinggi. Nah, ini adalah kebijakan ya, perusahaan tinggal pilih yang mana ya, nggak ada yang benar yang salah gitu ya. Ketahuan benar salahnya kalau pas nanti diterapkan benar nggak dia bayar 30 hari gitu ya, atau nanti labanya rugi apa enggak perusahaan nanti ya, karena laba turun kan bisa jadi berpengaruh terhadap hal itu. Kemudian masalah yang bisa timbul melalui return on equity ya, misalnya return on equity ini tidak mempertimbangkan resiko ya, karena hanya dari modal ya, hanya ekuitasnya saja ya, karena kalau utang itu kan ada resiko bunga ya, kalau equity kan dividen itu ya bisa dibayar bisa enggak gitu ya, tergantung kebijakan perusahaan ya. Tapi kalau bunga kan udah pasti harus dibayar. Kalau pinjaman ke bank ya itu kan udah pasti harus dibayar. Ya, ROE itu hanya fokus kepada tingkat pengembalian. Ya, seharusnya yang paling baik itu adalah mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian. Ya, ini tadi ya, yang ini yang ROA ini mempertimbangkan ada resiko. Ya, tapi ini tergantung penggunaan ya. Bukan berarti kemudian ROE tidak dipakai, enggak ya, ROE tetap dipakai. Kemudian market value ya, price harga harga saham dibagi dengan earning per share. Ya, laba per saham. Ya, harga saham dibagi dengan cash flow per saham misalnya. Nah, ini analisanya apa? Bagaimana membacanya ya? Price earning ratio, seberapa besar investor ini ingin mendapatkan pembayaran atas $1 yang dikeluarkan dari $1 dari laba. Jadi maksudnya kalau perusahaan ini laba, saya itu dapat berapa? Itu ya, itu yang maksudnya ya. Jadi dari $1 laba itu saya dapatnya berapa? Itu kira-kira pertanyaannya dari investor dari price earning ratio. Ya, price earning ratio. Ya. Kemudian cash flow, kalau ini terhadap cash flow, market to book value adalah saya mendapatkan berapa dari nilai buku ya, udah tadi sebenarnya udah dicontohkan ya. Ya tadi kalau nilai bukunya 1.000, harga pasarnya 2.000 ya berarti saya dapat 2 kali lipat ya.
Ya, kalau setiap rasio di atas berarti semakin tinggi angkanya itu adalah semakin baik. Nah, ini juga ya dari bagaimana kita nanti menginterpretasikan dari menginterpretasikan dari angka-angka yang muncul dari perhitungan rasio ini. Ya, price earning ratio dan market to book value adalah tinggi ya jika ROE adalah tinggi dan resikonya rendah. Jadi ya, kemudian ada cara perhitungan lain itu adalah analisis tren. Ya, kalau tadi kan analisis rasio ya, ada 5 jenis rasio. Ini ada juga analisis tren. Ya, analisis tren dilakukan dengan memplot rasio pada suatu waktu. Ya, jadi tren ini aja ya, misalnya 2001 angkanya berapa nih ya, misalnya 26. 2002 angkanya turun ya 25. Sementara industri average ada, nah ini industri average ya, angkanya sekian. Tetapi perusahaan ini yang sedang dianalisa nih, yang warna biru ternyata drastis nih ya. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti trennya tidak rata gitu ya. Sangat fluktuatif ya. Tentu ini biasanya kalau trennya fluktuatif itu resikonya tinggi. Ya, apakah rasio perusahaan itu meningkat atau memburuk pada suatu waktu periode waktu. Kemudian sistem DuPont ya, ini menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktiva dan penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian ekuitas. Ya, jadi DuPont ini sebenarnya menggabungkan ya beberapa rasio yang tadi itu adalah individual, ya, kemudian dibuat dengan gabungan, ya, mempertimbangkan gabungan ini berapa nilai DuPont-nya. Ya. Nah, ini misalnya yang dicari adalah return on equity, ya, tingkat pengembalian dari modal, ya, modalnya saja. Nah, ini berarti rumusnya adalah net income per sales kali sales per total aset dikali dengan total aset per equity. Ya, jadi ini adalah fokus terhadap pengendalian atas biaya atau pengeluaran, profit margin ya, hasilnya ada di profit margin ya di sini, net income per sales, kemudian penggunaan aset, ya, aset utilization berarti pemanfaatan aset tadi apa, persediaan atau apa ya, ini sini menggunakannya total aset misalnya, seberapa besar efektivitas dari penggunaan total aset perusahaan. Ya, kemudian juga efisiensi dari utang. Ya, efisiensi dari utang. Nah, inilah yang kemudian dinilai untuk menghitung return on equity. Ya, jadi kombinasi dari berbagai faktor untuk menentukan nilai return on equity. Ini adalah sistem DuPont. Contoh perhitungannya ini kalau kita mau jabarkan ya, kita rinci, ya ini bisa dibagi nih, ujungnya kayak ini tadi, ke rumus ini ya. Ya, kemudian juga analisis laporan keuangannya juga bisa menggunakan benchmark ya, membandingkan perusahaan tertentu dengan sekelompok perusahaan yang dijadikan benchmark atau ukuran ya. Tinggal kita mau pakai apa yang mau di benchmark gitu ya, sistemnya kah, keuangannya kah, dan sebagainya. Nah, kemudian juga bagaimana kita improve rasio ya, bagaimana kita meningkatkan rasio ya, seperti tadi sih sebenarnya intinya contohnya tadi ya, kalau kita misalnya ingin piutang itu kita tarik dari 60 hari menjadi 30 hari, nah berarti ada sesuatu yang dikorbankan, misalnya harga harus kita turunkan. Ya, ini nanti dampaknya apa terhadap net income, terhadap kolektabilitas. Ya, benar nggak kolektabilitas kita meningkat dengan menurunkan dari 60 hari menjadi atau 45 hari menjadi 30 hari misalnya. Ya. Nah, ini yang harus kita amati. Ya, intinya kaitan gitu ya antara satu rasio dengan rasio yang lain itu adalah seperti itu. Ya, ya bagaimana kita misalnya
perputaran persediaan itu harus ditingkatkan bagaimana caranya. Gitu, misalnya dengan menurunkan harga, ya salah satunya misalnya. Udah harga kita turunin, pasti penjualannya akan lebih banyak. Misalnya. Tapi nanti dampaknya kemana? Ya, dampaknya mereka bayar nggak? Gitu kan. Mereka laba kita bagaimana? Bagaimana pengaruhnya ke nanti market to book value dan sebagainya. Ya. Oke ya, ini contohnya aja ya, ini bisa dibaca ya. Ya, bagaimana cara meningkatkan cash ya, ya expand bisnis, mengurangi utang, cash stock ya. Ya potensial problem ya, masalah-masalah potensi yang dan keterbatasan dari rasio, analisis rasio. Ya. Nah ini perbandingan industri, rata-rata industri ini adalah sulit ya bagi perusahaan konglomerasi. Ya karena bisnisnya kan campur-campur tuh, ini masuk di industri apa. Ya, jadi bagi perusahaan konglomerasi ini nanti akan agak sulit. Ya, ini kan kelemahan ya. Nah, sehingga kita sulit mencari ukuran di level perbandingan ya untuk mencari perbandingan. Ya karena dia mengoperasionalkan berbagai macam lini bisnis. Ya average ya rata-rata rata-rata performance rata-rata ini ya tidak selalu baik gitu ya. Ya kemungkinan perusahaan atau seharusnya perusahaan ini tujuannya harusnya lebih ini ya, lebih tinggi gitu ya. Harusnya dia lebih tinggi. Ya kemudian ada faktor musiman ya. Distorsi dari rasio. Ya, faktor musiman misalnya gitu ya. Nah, itu atau misalnya penjualan barang elektronik itu tinggi pada saat Piala Dunia kali. Jadi musim itu sangat mempengaruhi rasio. Ya sehingga nanti sekarang penjualan tinggi karena apa? Karena ada Piala Dunia, penjualan TV-nya tinggi. Ya, tahun depannya rendah karena udah nggak ada event-event lagi. Ya, jadi memang event itu sangat berpengaruh terhadap penjualan industri ya, makanya mungkin industri itu selalu membuat event terus gitu ya. Betul ya, hari jualan online gitu ya. Terus cuma setahun sekali, sekarang setiap bulan gitu ya. Hari pembelian online tuh apa istilahnya ya. Nah, itu harus membuat event terus. Kenapa? Karena event itu bisa meningkatkan gitu ya, sehingga ketika tidak ada event penjualan langsung drop. Pameran gitu ya, itu adalah event. Kemudian window dressing, teknik window dressing dapat membuat rasio dan laporan keuangan ini menjadi baik ya. Window dressing ini istilah di dalam akuntansi ya, judulnya window dressing. Jadi mendress ya, terlihat baik dari jendela gitu ya. Jadi penglihatan dari luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya kita tidak tahu. Nah, ini adalah istilah yang dipergunakan di akuntansi ya, laporan keuangan itu mempermak lah ya, utak-atik sehingga kelihatannya rasionya bagus. Ya padahal itu hasil utak-atik, bukan hasil transaksi yang sebenarnya. Ya dibuat-buatlah transaksi-transaksi yang tidak seharusnya ada, dibuat-buat sehingga laporan keuangannya terlihat sangat baik. Ya, nah ini kalau misalnya laporan keuangan yang mau dianalisa sudah kena window dressing, nah, sehingga nanti kita bisa salah dalam melakukan analisis rasio. Ya, isu-isu lain, ya, nah ini praktek akuntansi mungkin yang berbeda ya, kebijakan akuntansi ada yang berbeda, ini tidak bisa mempengaruhi perbandingan. Ya, kemudian juga tidak mudah menentukan
angka itu baik atau tidak ya. Misalnya tadi likuiditas ya, likuiditas itu nilainya dua kali itu bagus atau enggak gitu. Itu juga sulit menentukan, ya kan. Kita pokoknya lebih dari satu berarti sudah baik ya kalau current ratio. Lebih dari satu berarti dia punya kemampuan utang yang lebih baik. Tapi apakah angka satu itu angka yang baik? Ya itu kita nggak tahu. Jangan-jangan baiknya itu harusnya 5 kali itu baru aman. Ya, nah ini sulit menentukan posisi tadi ya. Seperti inventory turnover 12 kali atau 24 kali ya, atau 60 kali itu sulit menentukan mana yang paling baik. Ini beberapa faktor kualitatif. Ya ini tadi satu supplier, apakah kita bagus punya satu supplier saja atau banyak supplier. Satu supplier berarti resiko menjadi lebih tinggi. Analisis rasionya bagus, tapi dia cuma punya satu supplier. Nah, tentu ini resiko apabila supplier yang satu itu ternyata kemudian bermasalah. Gitu ya. Rasionya sih bagus. Gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan faktor kualitatif itu tidak berdiri sendiri. Dia harus ada perhitungan-perhitungan analisis rasionya dulu. Baru kemudian kita masuk kepada faktor yang sifatnya kualitatif. Oke ya. Kemudian persentase perusahaan, nah ini di luar negeri ya, misalnya perusahaan ya, tingkat kompetisi. Ya ini juga menentukan di luar analisis rasio. Kemudian ekspektasi ke depan ya, harapan ke depan misalnya ekonominya bagaimana, kayak seperti misalnya sekarang gitu ya. Dulu handphone ya, bagaimana prospek ke depan nih handphone handphone seperti ini nih masih laku apa enggak nanti, jangan-jangan ada jenis model yang lain. Ya sekarang sudah ada yang pakai jam sekaligus sebagai handphone misalnya. Jangan-jangan ini nanti udah nggak diperlukan lagi handphone atau sudah berkurang. Ya, kemudian apalagi ya, bisnis yang akan datang ya, misalnya batu bara, bagaimana minyak, bagaimana sekarang mobil listrik misalnya gitu ya, ke depannya dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Ini adalah future prospect ya, arah ke depannya itu seperti apa. Jadi mau rasio keuangannya sekarang bagus ya, tetapi kalau ternyata bisnis ini sudah 5 tahun 10 tahun ke depan bisnis ini sudah nggak bisa diterima lagi. Ya dulu misalnya TV tabung ya. Nah, TV tabung perusahaannya bagus tapi beberapa tahun kemudian itu kan sudah nggak dipakai lagi TV tabung, yang dipakai adalah TV LCD, LED ya, sehingga industri itu bergeser. Ya. Nah, ini ya ini jadi future prospect. Jadi ini adalah hal-hal di luar dari analisis angka-angka yang juga patut dipertimbangkan. Tapi angka-angkanya harus ada dulu gitu ya. Jangan kita hanya bermain di kualitatif. Kemudian peraturan-peraturan dan sebagainya ya tadi sudah jelaskan. Oke, saya kira kesimpulan analisis rasio ya, ini langkah awal bagi ini ya, artinya ini adalah warning gitu ya. Analisis rasio itu adalah highlight ya untuk melihat di mana bermasalahnya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perusahaan atau manajer keuangan melakukan perbaikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Oke, itu sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan.